Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang makalah saya yang berjudul Pengaruh Kuliah Daring Terhadap Biaya Internet Mahasiswa Akuntansi Kelas G21 Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur Angkatan 2019. Langsung saja ke bab 1, latar belakang. Kuliah daring adalah kegiatan belajar mengajar dalam jenjang perguruan tinggi melalui media internet. Kuliah daring saat ini menjadi solusi pemerintah untuk menggantikan kegiatan kuliah konvensional yang terhalangi oleh pandemi COVID-19. Pemerintah memilih sistem kuliah daring guna menekan penyebaran COVID-19 yang semakin luas dan mencakupi seluruh dunia. Pemerintah Indonesia melalui Kemdikbud sedang gencar-gencarnya untuk mewajibkan segala kegiatan belajar mengajar dalam seluruh tingkat pendidikan melalui sistem daring. Kuliah daring dinilai memiliki keunggulan berupa kegiatan perkuliahan tetap dapat dilaksanakan dengan dua arah antara dosen dan mahasiswa dengan baik, karena dalam kuliah daring terdapat banyak pilihan media komunikasi yang tersedia. Media komunikasi yang banyak memungkinkan dosen memberikan perkuliahan secara langsung melalui video conference atau rekaman. Lalu pada proses pembelajarannya, mahasiswa dapat memutar kembali video atau rekaman tersebut berulang kali. Apabila ada materi yang sulit dipahami, selain itu kuliah daring dapat menghemat waktu, tenaga, sehingga mahasiswa memiliki waktu yang lebih untuk menggali keterampilan dalam berbagai bidang. Namun, pembelajaran daring tidak selalu berjalan lancar. Besarnya segala keunggulan kuliah daring tidak hanya mengatasi masalah, tapi juga menimbulkan masalah baru bagi mahasiswa. Lalu, melalui latar belakang yang telah saya sampaikan, saya menarik beberapa identifikasi masalah, yaitu yang pertama, pengaruh kuliah daring terhadap biaya internet mahasiswa akuntansi kelas G21. Yang kedua, kenaikan biaya internet mahasiswa akuntansi kelas G21. Lanjut ke bab 2, kajian teori. Pengertian kuliah daring. Kuliah daring disusun dari dua kata, yaitu kuliah yang berarti kegiatan belajar mengajar yang dilakukan di perguruan tinggi, dan daring berarti terhubung melalui jaring internet. Dari dua kata tersebut terbentuk istilah kuliah daring yang berarti pendidikan formal yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang mahasiswa dan dosen berada di lokasi terpisah, sehingga memerlukan sistem telekomunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya, dan berbagai sumber daya yang diperlukan di dalamnya. Beberapa kelebihan kuliah daring, yaitu yang pertama, kuliah daring dapat dilakukan dimanapun. Salah satu kelebihan kuliah daring dengan sistem belajar ini adalah pembelajaran yang dilakukan dari jarak jauh. Mahasiswa tidak perlu datang ke kelas dan bertatap muka dengan dosen setiap hari. Dengan menggunakan fasilitas teknologi digital dan koneksi internet, mahasiswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja tanpa terkendala jarak. Sistem ini mempermudah mahasiswa yang ingin kuliah namun terkendala dengan pekerjaan. Lalu, efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Kuliah dengan sistem pembelajaran daring sangat menguntungkan dari segi efisiensi biaya, waktu, dan tenaga. Jika perkuliahan dilakukan dengan sistem ini, biaya kuliah jadi jauh lebih hemat. Mahasiswa tidak perlu menghabiskan uang yang lebih besar untuk melakukan kuliah. Materi kuliah berbentuk soft file. Kelebihan kuliah dengan sistem belajar mahasiswa dengan materi yang berbentuk soft file, mahasiswa dapat mengunduh materi tersebut kapan saja, di mana saja. Lalu, kekurangan kuliah daring. Kuliah daring memiliki kekurangan dibandingkan dengan kuliah konvensional, antara lain, kegiatan perkuliahan bergantung dengan koneksi internet. Salah satu kekurangan dari kuliah dengan sistem pembelajaran daring adalah kegiatan bergantung pada koneksi internet. Kuliah daring hanya dapat dilakukan dengan koneksi internet yang lancar dan stabil. Apabila koneksi internet tidak stabil, membuat kegiatan belajar mengajar menjadi terhambat, terlebih jika sudah menggunakan video conference. Kedua, membutuhkan biaya internet yang cukup besar.
kuliah daring memerlukan kuota internet yang cukup besar dan koneksi internet yang stabil. Koneksi internet yang stabil biasanya memiliki biaya yang berlangganan yang lebih mahal daripada paket internet biasa. Biaya internet yang mahal cenderung memberatkan mahasiswa dalam mengikuti kuliah daring. Lalu, ada beberapa mata kuliah yang tidak bisa diajarkan secara daring. Kekurangan lain kuliah dengan sistem pembelajaran daring adalah tidak semua mata kuliah dapat dilakukan secara daring. Dalam dunia perkuliahan, pasti terdapat mata kuliah yang cenderung harus mengedepankan praktisi dibandingkan teori. Dengan demikian, pelaksanaan mata kuliah tersebut tetap harus dilakukan secara konvensional. Lalu, melalui metode penelitian yang saya gunakan di sini adalah metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran tentang fenomena tertentu atau aspek kehidupan tertentu dari sampel yang diteliti. Di mana metode deskriptif ini mendeskripsikan gejala-gejala yang diteliti, lalu mempelajari hubungan antara gejala yang diteliti. Metode deskriptif tidak hanya terbatas pada pengumpulan data, tetapi meliputi analisis dan interpretasi dengan arti data itu. Lalu untuk jenis atau sumber data yang saya pilih yaitu data primer. Data ini diperoleh melalui kuesioner yang telah saya sebarkan terhadap sampel. Sampel di sini yaitu mahasiswa akuntansi kelas G21. Jenis penelitian termasuk ke dalam eksplanasi. Eksplanasi sendiri adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan angket atau kuesioner. Lalu, melalui penelitian yang telah saya lakukan, telah mendapatkan hasil data sebagai berikut. Dari seluruh sampel, 90,9% responden menyatakan bahwa kuliah daring memengaruhi pengeluaran kuota internet mereka. 47,7% dari responden tersebut menyatakan mereka membutuhkan kuota internet sebesar 10-30 GB. 72,7% responden menyatakan bahwa pengeluaran uang sebesar Rp50.000-150.000 untuk melaksanakan kuliah daring, dan 54,5% sampel menyatakan kuliah daring sangat mempengaruhi pengeluaran biaya internet mereka. Dari 79,5% responden menyatakan bahwa tidak terjadi kenaikan pengeluaran kuota internet untuk melaksanakan kuliah daring. Ditinjau dari hasil tersebut, terlihat bahwa persentase pelaksanaan kuliah daring memiliki pengaruh yang sangat besar bagi mahasiswa, terutama terhadap pengeluaran biaya internet yang semakin meningkat, sehingga hal tersebut mempunyai dampak yang besar bagi mahasiswa. Lalu, kesimpulan kuliah daring adalah kegiatan belajar mengajar di jenjang pendidikan tinggi melalui media daring sebagai penghubung antara dosen dengan mahasiswa. Kuliah daring kini dipilih pemerintah sebagai solusi dalam melaksanakan kegiatan perkuliahan di tengah pandemi COVID-19. Kuliah daring dapat dilakukan beberapa metode, melalui video conference secara langsung, atau memberikan materi perkuliahan berbentuk soft file yang dipelajari mahasiswa. Semua metode yang digunakan kuliah daring tetap dapat membuat dosen dan mahasiswa saling berinteraksi, berkomunikasi, dan melaksanakan perkuliahan dengan semestinya. Dari penelitian di atas, hampir semua responden merasakan dampak yang didapatkan dari pelaksanaan kuliah daring. Lalu, lanjut ke saran. Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, akan memberikan saran untuk peneliti selanjutnya dan pihak universitas. Saran-sarannya diantaranya, untuk peneliti selanjutnya, jika ingin membuat penelitian yang sejenis, sebaiknya menggunakan jumlah sampel yang proporsional, baik dari segi usia, terutama jenis kelamin, agar dapat lebih merata, sehingga hasilnya lebih representatif. Bagi pihak universitas dan fakultas, universitas yang terkait dapat memberikan bantuan berupa dana untuk biaya kuota internet kepada para mahasiswa untuk melaksanakan kuliah daring. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.